Shalom jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Hari ini firman Tuhan berjudul simpati dibalas dengan kecurigaan. Sebelum mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa terlebih dahulu. Kami kembali mengucap syukur kepadamu ya Tuhan, firman Tuhan dan kembali bisa kami renungkan hari ini. Tolong pimpin hati dan pikiran kami di dalam kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Hari ini firman Tuhan diambil dari 1 Tawarik pasal yang ke-19. Saya akan bacakan ayat 1 sampai ayat yang ketiga untuk kita semua. Sesudah itu matilah Nahas, raja Bani Amon. Lalu anaknya menjadi raja menggantikan dia. Lalu berkatalah Daud, aku akan menunjukkan persahabatan kepada Hanun bin Nahas, sebab ayahnya telah menunjukkan persahabatan kepadaku. Sebab itu Daud mengirim utusan untuk menyampaikan pesan turut berduka cita kepadanya karena kematian ayahnya. Tetapi ketika pegawai-pegawai Daud sampai ke negeri Bani Amon itu kepada Hanun untuk menyampaikan pesan turut berduka cita kepadanya, berkatalah pemuka Bani Amon itu kepada Hanun, apakah menurut anggapanmu Daud hendak menghormati ayahmu? Karena ia telah mengutus kepadamu orang-orang yang menyampaikan pesan turut berduka cita. Bukankah dengan maksud untuk menyelidik, untuk mengintai dan menghancurkan negeri ini, maka pegawai-pegawainya datang kepadamu? Sedemikian jauh bacaan firman Tuhan. Bacaan Alkitab hari ini melanjutkan kisah kemenangan Daud atas bangsa-bangsa di sekitarnya. Pasal 18 sama sekali tidak menjelaskan siapa yang memulai perang, tetapi di pasal 19 dijelaskan bahwa perang melawan Bani Amon dan Bani Aram dimulai oleh mereka sendiri, bukan oleh Daud. Sebenarnya perang dengan Bani Amon bermula dari inisiatif Daud menunjukkan simpati dengan mengirim utusan untuk menyampaikan bela sungkawa atas meninggalnya Raja Bani Amon. Akan tetapi, ungkapan simpati itu tidak disambut baik. Mereka menyangka ada rencana jahat di balik niat baik Daud. Memang, orang yang berpikir negatif cenderung curiga terhadap orang lain, walaupun belum ada bukti yang jelas. Apapun yang dilakukan orang lain selalu dicurigai dan dipandang negatif. Kecurigaan itu membuat Raja Amon yang baru menghina dan sangat mempermalukan utusan Daud. Sehingga para utusan itu bersembunyi untuk sementara waktu di Yeriko sebelum akhirnya pulang ke Yerusalem. Setelah melakukan tindakan tidak terpuji, orang Amon menjadi takut. Sayang, mereka tidak mau merendahkan diri untuk meminta maaf dan memperbaiki kesalahan, tetapi malah memperkeruh situasi dengan mempersiapkan diri untuk berperang melawan bangsa Israel. Jelas bahwa Daud marah karena para pegawainya dihina. Akan tetapi tidak ada catatan bahwa Daud menyiapkan pasukan untuk membalas tindakan Bani Amon. Sebaliknya, Bani Amon menyewa pasukan dan kereta perang dalam jumlah besar dari bangsa Aram untuk memerangi Israel. Raja Aram sendiri memimpin pasukannya dan maju melawan bangsa Israel bersama Bani Amon. Untuk menghadapi dua pasukan ini, Yoab, panglima Israel, membagi pasukannya menjadi dua. Dia memimpin satu pasukan melawan pasukan Aram dan adiknya Abisai memimpin pasukan melawan Bani Amon. Pasukan Aram maupun Amon kalah dan melarikan diri ke wilayah masing-masing. Akan tetapi pasukan Aram tidak menyerah. Mereka mengerahkan saudara-saudara mereka yang diam di seberang sungai Efrat untuk maju melawan pasukan Israel. Pasukan Aram dikalahkan oleh pasukan Daud, sehingga mereka akhirnya mengadakan perdamaian dengan Daud dan takluk kepadanya. Orang berhati jahat selalu berpikir bahwa orang lain juga jahat seperti dirinya. Mereka diliputi rasa curiga dan sulit mempercayai orang lain. Orang yang berhati tulus dapat melihat kebaikan orang di sekelilingnya dan mudah bersahabat dengan orang lain. Bila kita selalu berusaha bersikap positif,
orang yang bersikap negatif bisa berubah setelah melihat teladan kita. Lalu belajar mempercayai orang lain. Apakah Anda selalu berusaha bersikap positif? Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu hari ini. Firman hari ini membuat kami bertanya, bagaimana hati kami hari ini? Apakah hati kami tidak lebih baik daripada hati orang-orang Amon yang seringkali mencurigai kebaikan orang lain? Tuhan, mungkin dosa yang sama ada di dalam hati kami. Mungkin secara tidak sadar kami bersikap sama seperti orang-orang Amon. Tolonglah Tuhan untuk menyucikan dan menguduskan diri kami, hati kami, pikiran kami, agar kami memiliki hati seperti hatinya Tuhan. Biarlah firman-Mu dan juga setiap ibadah kami, setiap khotbah yang kami dengarkan, setiap orang-orang percaya yang Tuhan tempatkan di sekeliling hidup kami, kiranya itu semua menolong kami untuk memurnikan hati dan pikiran kami. Terima kasih ya Tuhan, kiranya Engkau mendengarkan doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kiranya Tuhan memberkati kita sekalian dan sampai jumpa dalam perenungan firman Tuhan selanjutnya.